Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Yoni. Amin. Ya, Wah, Pak sama-sama, Pak. Yoni, mantap sekali ya. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Iya, apa kabarnya nih hari ini? Saya amati tadi Alhamdulillah, baik alhamdulillah. sekali ya. Gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Boleh keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pak Yoni katanya hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya? Betul, Bu. Hari ini saya akan ada jadwal coaching rekan saya Pak Iman yang katanya pengen menceritakan tentang permasalahan di sekolahnya, Bu. Gitu. Oh iya, boleh kalau boleh bolehkah saya menjadi mengobservasi Pak Yoni kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Yoni? Boleh, boleh, Bu. Oh, Nanti mungkin jadi ada hal yang bagus mungkin iya, Bu ya, dengan diobservasi nanti bisa jadi ada masukan-masukan bagi itu, Bu. iya. Saya ingin Alhamdulillah Ibu sudah mau menyempatkan untuk mengobservasi saya, Bu. iya. Tapi Pak Yoni, sebelum kegiatan observasi dimulai, bolehkah mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Yoni? Boleh, boleh, Bu. Silakan, Bu. Nah, Pak Yoni, kira-kira penilaian coaching seperti apa yang akan Pak Yoni lakukan hari ini gitu? Nah, rubrik yang akan saya gunakan dalam penilaian rubrik pada kesempatan ini adalah dengan mempergunakan langkah model Tirta, Bu. Oh, gitu. Jadi melakukan coaching model Tirta dengan menyampaikan tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, terus menanyakan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan, terus yang terakhirnya tanggung jawab, menanyakan komitmen dari coach untuk si coach itu. Oh iya, bagus sekali ya Pak Yoni ya. Jadi menggunakan alur Tirta ya. Nah, kira-kira Pak Yoni, Tirta, ya betul. kompetensi coaching apa yang akan Pak Yoni kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Jadi kompetensi yang akan dikembangkan itu yaitu dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh. Terus yang selanjutnya menggali keterampilan bagaimana supaya kita itu bisa aktif dalam menyimak atau memahami si coach itu. Mungkin itu, Bu. Jadi dengan mempertanyakan pertanyaan yang berbobot, yang menarik itu, Bu. Oh iya. Kira-kira indikator tujuan dari pengembangan yang Pak Yoni ingin kembangkan itu seperti apa ya Pak Yoni ya? Jadi yang ingin dilakukan itu adalah bagaimana menggali potensi untuk menemukan permasalahan yang dihadapi. Oh, jadi permasalahan yang dihadapi digali potensi supaya nanti dijadikan sebagai hal yang positif, Bu. Oh iya. Gitu. Jadi dijadikan sebagai sebuah solusi ya Pak Yoni ya. Oh iya. Ya, solusi. Ya, betul, Bu. Ya, bagaimana itu? Mulai Pak Iman? Oh iya, iya. Kebetulan sudah ada, Bu, tinggal masuk rumah aja. Silakan, Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Yoni. Ibu, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. Baik, tapi saya ini ada sedikit permasalahan, Pak, yang mengganggu beban pikiran saya. Oh gitu ya, Pak ya. Iya. Gimana Pak, permasalahannya gimana, Pak? Begini, Pak, saya kan
baru ditugaskan oleh kepala sekolah itu untuk memegang, untuk menjadi wali kelas kelas 4, Pak. Sebelumnya kan saya belum pernah gitu menjadi wali kelas kelas 4. Sebelum-sebelumnya saya lama di kelas 5, lama di kelas 6, sekarang di kelas 4, Pak. Setelah saya melaksanakan tugas sebagai wali kelas kelas 4, setelah saya mengenali semua anak didik, semua siswa, ternyata Pak begini Pak, ada salah satu di antara mereka itu ada yang belum bisa baca Pak, siswa saya itu. Saya sangat jadi beban pikiran bagi saya kan dia itu posisinya sudah kelas tinggi, sudah kelas 4 itu Pak yang menjadi beban di pikiran saya. Emang sih Pak seperti itu ya. Kalau misalkan ada masalah si anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, tidak bisa membaca, jadi beban ya Pak ya. Iya. Tapi jadi beban, Pak kira-kira itu penyebabnya itu apa ya Pak, sehingga si anak itu lambat ya, termasuk lambat dalam membaca. Iya betul Pak. Begini Pak, dilihat dari kesehariannya memang Pak ya, saya perhatikan, saya juga sudah curiga gitu. Pas diperhatikan siswa tersebut seperti tidak bersemangat, kurang bergairah, terus jarang masuk, seperti ada beban dalam hatinya. Kelihatannya anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Begitu Pak. Begitu Pak. Halo. Halo Pak Yuni. Pak Yuni teh suaraan. Bu, nu abi kadang teh Bu. Pak Iman mah aya. Oh iya. Lanjut. Bisa disambung ya. Siap Bu? Ya. Pak Iman, siap? Siap. Ya, lanjut ya. Ya. Ayo info. Barusan ada informasi 15 menit percakapan Iya. akan tutup. Nanti mati. Munculnya. Nanti. Jadi. Iya. Jadi faktor dominan apa sih Pak yang menyebabkan si anak kesulitan membaca Bu? Ya Pak, dilihat dari keseharian, memang saya sudah curiga Pak. Pas diperhatikan siswa tersebut. Lanjut ya Bu. Nah, apa sih yang bisa membuat faktor-faktor tersebut bisa diminimalisir, Pak? Iya, Pak. Ya, begini, Pak. Ada cara lain mungkin? Saya sudah coba dengan memberikan bantuan buku, ya, bantuan peralatan untuk supaya siswa tersebut, yang pertama mungkin supaya siswa tersebut dapat mempunyai dalam dirinya itu keinginan keras untuk belajar membaca, Pak. Jadi saya berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan yang diberikan seperti buku, kemudian peralatan-peralatan yang lainnya. Mungkin itu, Pak. Iya. Jadi tadi faktor yang menjadikan si anak itu tidak bisa membaca itu karena kurang perhatian. Iya. Terus faktor sarana prasarana mungkin ya. Iya, betul, Pak. Mungkin dari dua itu mana yang lebih didahulukan, Pak? Mana yang lebih penting untuk didahulukan? Ya, Pak, tentunya yang utama yang lebih didahulukan, yang pertama tentunya
penyemangat dulu Pak dari anaknya itu. Anak yang pertama harus mempunyai motivasi. Terus setelah anak termotivasi, mungkin saya melengkapi dengan fasilitas untuk supaya anak tersebut yang pertama menarik Pak, menarik ke dalam pembelajaran, menarik ke dalam minat belajar membacanya, sehingga tujuan untuk membisahkan anak itu supaya bisa baca itu dapat tercapai. Mungkin itu Pak. Iya, betul sekali Pak. Nah, kira-kira siapa sih Pak orang yang paling dekat dan mampu membantu dalam permasalahan ini yang Bapak akan lakukan? Ya tentunya Pak, orang yang dekat itu yang pertama keluarganya Pak, karena bagaimanapun keseharian anak itu lebih banyak bersama keluarganya daripada di sekolah. Kan di sekolah waktunya terbatas Pak. Jadi yang pertama tentunya juga di sini pihak keluarga, terutama orang tuanya, mempunyai peran yang sangat penting untuk kemajuan anak tersebut. Kemudian juga selain keluarga, tentunya juga saya sendiri Pak sebagai wali kelasnya, saya sebagai wali kelasnya harus bisa membimbing, harus bisa supaya anak tersebut bagaimanapun caranya harus bisa membaca. Mungkin itu Pak. Iya, betul. Jadi banyak pihak yang harus terlibat ya Pak ya, orang tua, termasuk wali kelas, rekan-rekannya juga gitu. Nah, mungkin ada nggak strategi Pak yang bisa digunakan untuk membuat anak itu bisa lebih semangat, lebih termotivasi dalam membaca Pak? Dalam rencana Bapak ke depan tuh ada nggak gitu? Iya, ya tentu Pak. Strategi yang pertama mungkin Pak, saya dengan cara membimbing langsung siswa tersebut di waktu senggang, anak dilatih, dibimbing di ruangan khusus yang nyaman. Kemudian saya memberikan pokoknya waktu yang lebih untuk anak tersebut, misalkan di jam istirahat Pak ya. Tapi tidak semuanya jam istirahat digunakan untuk membimbing, kan kasihan juga anak itu harus istirahat juga Pak. Mungkin istirahatnya kan waktu istirahatnya itu 30 menit. Saya sita waktu 10 menit untuk membimbing anak tersebut. Anak tersebut dibimbing, dibawa ke ruangan khusus yang nyaman supaya dapat merasakan ketenangan, kenyamanan, dan anak itu supaya lebih fokus. Mungkin itu Pak. Iya. Ini kan sudah dilakukan ya, sudah dilaksanakan ketika dalam pembelajaran. Ada nggak sih Pak hambatan-hambatan yang menjadi hambatan bagi terrealisasi rencana itu Pak? Ya, tentunya Pak, hambatan ada, diantaranya begini Pak, yang jadi hambatan itu adalah susahnya membagi waktu Pak, dan juga keterbatasan sarana. Kemudian juga tentunya yang jadi membagi waktu kan, misalkan anak ini kan, misalkan kalau dibimbing dilatih selama 10 menit kan itu tidak cukup gitu Pak. Kemudian juga dari sarananya yang mungkin kurang dimiliki, sehingga itu yang menjadi hambatan yang dialami gitu Pak. Iya. Lalu siapa sih Pak yang bisa diajak nanti Bapak kerjasama dalam pelaksanaan rencana tersebut Pak? Ya tentunya yang bisa kan nggak mungkin sendiri ya, harus ada faktor lain gitu. Iya. Yang bisa diajak kerjasama tentunya Pak, yang pertama adalah rekan sejawat. Jadi bagaimanapun seorang guru itu harus mengayomi seluruh siswa, bukan hanya wali kelasnya saja. Terus yang kedua mungkin bantuan dari kepala sekolah untuk menyediakan misalkan bantuan peralatan untuk membaca, untuk menulis, sehingga anak tersebut dapat lengkap sarana dan prasarananya. Mungkin itu Pak. Iya. Nah, ketika dalam pelaksanaannya nanti adakah prioritas yang lebih diutamakan Pak? Dalam pelaksanaan nanti itu prioritasnya kemana gitu Pak? Ya tentunya Pak, yang diutamakan itu yang pertama yaitu saya itu melaksanakan bimbingan Pak dengan penuh semangat, dengan tidak berhenti,
akan terus dilaksanakan sampai tujuan anak bisa itu sampai berhasil gitu. Jadi prioritas utamanya itu saya melaksanakan bimbingan dengan semangat saya sendiri. Iya, iya betul betul. Nah, dari rencana tadi apa komitmen Bapak nih terhadap rencana ya? Ya, Pak, yang pertama tentunya saya juga mungkin melaksanakan bimbingan ini. Yang pertama harus konsisten, Pak ya, tidak harus konsisten, harus terus menerus supaya anak itu ini dapat bisa. Kemudian saya harus tidak berhenti gitu Pak. Intinya pelaksanaan yang dibimbing anak ini, pembelajaran yang diberikan kepada anak ini harus terus dilaksanakan tanpa henti Pak. Sampai anak mampu, sampai anak bisa. Iya, iya betul. Lalu nih Pak, siapa saja sih yang dapat membantu dan menjaga komitmen gitu ya, agar program ini tetap berjalan Pak? Siapa yang bisa membantunya Pak? Ya tentunya Pak, saya butuh dukungan. Yang pertama tentunya dari seluruh warga sekolah Pak, terutama dari kepala sekolah. Jadi yang dapat membantu, yang pertama adalah rekan kerja, rekan sejawat, dan juga dari atasan yang utama itu mungkin dari atasan dan rekan sejawat. Iya. Nah, sudah banyak solusinya ternyata Pak ya. Ketika nanti tadi dibicarakan tadi Ya, didiskusikan, alhamdulillah, ternyata luar biasa sudah ada solusi-solusi alhamdulillah yang sebetulnya Bapak tinggal menjalankan. Ditambah lagi dengan ngajak rekan-rekan termasuk kepala sekolah supaya mensukseskan program yang Bapak laksanakan. Nah, setelah tadi ngobrol-ngobrol, bagaimana sih perasaan Bapak sekarang setelah percakapan yang kita lakukan hari ini? Aduh, alhamdulillah Pak, setelah melakukan percakapan tadi dengan Bapak, alhamdulillah saya merasa plong gitu, seperti hilanglah beban yang ada dalam pikiran saya. Alhamdulillah Pak, jadi saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Saya harap percakapan ini tidak cukup sampai di sini Pak. Nanti ketika ada permasalahan-permasalahan lain bisa kita sering-sering lagi. Mudah-mudahan program yang satu ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih Bapak sudah mempercayakan saya sebagai coach. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua ya Pak ya, karena ini terkait dengan anak-anak didik kita gitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak sudah. Itu dulu mungkin Pak ya. Iya. Saya ada obrolan lagi dengan observer saya. Oh iya kebetulan Pak, saya juga sekarang ada jam masuk deh. Ya. Ya, terima kasih Pak ya atas obrolannya. Mudah-mudahan saya dapat memecahkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Pak Yoni. Iya betul. Nah, kira-kira apa tuh yang sudah boleh Bu, silakan. Terus indikator yang menjadi pencapaian pengembangan Pak Yoni sebagai coach itu apa begitu kira-kira? Mungkin setelah coaching yang tadi dilakukan itu saya bisa lebih menggali potensi ya Bu ya, menggali potensi dari Pak Iman itu dalam memecahkan permasalahan. Itu meskipun masalahnya muncul dari Pak Iman dan ternyata Pak Iman juga punya solusi, punya solusi sendiri gitu Bu. Nah, kira-kira tadi dari percakapan tadi, solusi apa yang Pak Iman bisa pecahkan gitu, bisa dapatkan dari permasalahannya? Oh, tadi yang dikeluarkan Pak Iman itu, jadi karena ini ada permasalahannya bersama, jadi tidak mungkin bisa sendiri, maka dibutuhkan orang-orang yang lain termasuk kepala sekolah, rekan kerja, termasuk pihak orang tua.
Karena si anak itu kan lebih lama waktunya di rumah, makanya ada sosialisasi kepada semua itu. Jadi itu mungkin solusi yang disampaikan Pak Iman itu. Oh, oke. Nah, selain tadi itu ya mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, terus kompetensi apa lagi yang ingin Pak Yoni kembangkan gitu dalam sebagai coach gitu? Mungkin yang saya lakukan mungkin menjadi pendengar yang baik, ya Bu ya, terhadap coach saya, terus bersih muka juga, tidak ada yang disumput-sumput, tidak ada yang di apa ya, diumpet-umpet gitu. Jadi terbuka ya. Terus membangun kesadaran diri. Nah, makanya muncullah solusi tadi. Jadi terbuka, betul Bu, seperti itu. Jadi itu mungkin Bu kompetensi yang dikerjakan selain berbobot. Mantap sekali ya, keren. Proses coachingnya tadi hebat. Saya acungi jempol untuk kegiatan coaching Pak Yoni.